Guys, kapal berangkat jam 8, tapi jam 2 siang kami sudah di sini dan ternyata masih belum mulai loading ya. Jadi kita masih nunggu di sini, ini juga masih sepi ternyata. Jadi kita bisa bersantai-santai dulu di. Hai teman-teman, kembali lagi di Family On Trip. Di video kali ini kita akan melanjutkan sharing perjalanan dari Jakarta menuju Lombok dan kali ini akan transit di hari kedua yaitu di Surabaya. Ini kita perjalanan dari Solo ya. Untuk perjalanan yang kemarin dari Jakarta ke Solo juga sudah diupload. Untuk teman-teman yang belum nonton boleh nonton terlebih dahulu biar bisa ngikuti perjalanan kami. Nah, ini kita perjalanan jam 16.30 dari Solo dan kurang lebih 2 jam untuk sampai di Surabaya. Ini di luar suasananya tuh hujan deras banget, jadi enak banget tuh anak-anak pada tidur dan kita bisa melaju kurang lebih 80 sampai 100 kilometer lah per jam. Kita nggak berani kencang-kencang dan kita 2 jam udah sampai di Surabaya. Jarak tempuhnya sekitar 230 kilometer. Siapin untuk BBM itu sekitar 360 ribuan dan untuk biaya tolnya dari Solo ke Surabaya itu sekitar 200 ribu. Nah, ini kita sudah sampai di Surabaya jam 18.30 ya. Bisa dilihat kota Surabaya itu kota metropolitan bergaya vintage. Banyak banget persimpangannya, tapi kalau ngikutin Google Maps sih bisa aman ya. Tapi kalau yang baru pertama kali nyetir kayaknya di sini agak-agak crowded gitu ya. Dia jalanannya luas tapi bener-bener rame banget untuk suasana malamnya ya. Udah sampai di Surabaya, kita langsung buka Traveloka untuk nyari tiket hotel. Nah, di sini kebiasaan kita ya, kita nyari itu mepet-mepet waktu. Biasanya kalau udah mepet-mepet itu harganya juga kita bisa dapat harga lebih murah daripada kita jauh-jauh hari kita nyari hotelnya. Untuk pengalaman kami sih begitu ya, tapi nggak tahu juga kenapa bisa lebih murah kalau udah di mepet-mepet waktu kalau kita nyarinya di Traveloka. Nah, ini kita nginep di Hotel Live Emerald. Dia harganya itu 193 ribu per kamar. Nah, kita pesen 2 kamar. Karena memang kita niatnya untuk hotel transit aja, jadi kita nyari yang murah asalkan bisa 2 kamar ya karena kita anggotanya banyak. Nah, ini kita nginep di tipe superior room. Lumayan lah ya, cocok untuk transit. Untuk kasurnya sih empuk dan bersih juga. Ada kamar mandi, semuanya berfungsi dengan baik. Untuk air hangatnya juga berfungsi dengan baik, ada amenities-nya juga, ada sikat gigi gitu ya dan lain-lain. Untuk kamarnya sendiri lumayan luas dan ini ada pintu ke balkon, sebenarnya ada tempat duduk di luar. Kita intip nih dari sini karena pas dibuka itu ternyata di situ ada blower AC dan lumayan panas. Jadi kita nggak memanfaatkan untuk duduk-duduk di belakangnya, di balkonnya teman-teman. Dari sini kita kalau yang mungkin dia itu perokok mungkin bisa ngerokoknya di sini ya, di luar. Nah, dari hotel kita jalan-jalan malam menuju ke tempat kuliner. Nah, ini kita menuju ke kuliner soto soto ambengan Pak Sadi. Kita dari hotel cuma jalan kaki sekitar 5 menitan aja, teman-teman. Untuk lokasi Live Emerald hotelnya sendiri itu lokasinya ada di Jalan Raya Darmo Permai dan di sini memang dekat dengan pusat kuliner di Surabaya. Jadi ada banyak pilihan juga selain soto ambengan. Ini kan udah jam malam ya. Itu ada juga kuliner-kuliner yang lainnya. Nah, ini setelah 5 menit kita sudah sampai di soto ayam ambengan Pak Sadi asli. Nah, ini bukanya dari jam 7 sampai jam 21. Ini mepet banget ya kita ke sini udah hampir tutup sebenarnya. Kita langsung buka. Nah, di sini kelihatan ya gaya-gaya vintage-nya kayak jadul gitu loh. Dan kita pesen sotonya. Ini harganya ya untuk harga biasanya 28 ribu plus nasi pisah gitu ya, macam-macam bisa dilihat daftar harganya ini teman-teman. Untuk yang nggak mau ke soto, teman-teman mungkin bisa kuliner malam menikmati lontong balap Pak Gendut. Dia ada di Jalan Kupang Panjaan. Terus ada rawon setan di kawasan Embong Malang juga. Nah, teman-teman mungkin kedua tempat itu juga bisa menjadi alternatif kalau teman-teman yang pengen kuliner yang lainnya di Surabaya. Soto Ambengan Pak Sadi ini ada di Jalan Ambengan ya. Soto ayam kampungnya legendaris, kuahnya kuning gurih dengan suiran daging yang lembut, teman-teman. Dan di sini kelihatan kan ayamnya juga banyak. Terus yang paling khas itu di sini ditaburin sama
kriuk, koya gitu ya, kayak koya gitu. Disediakan di meja dan kita bisa ambil sepuasnya atau semaunya yang kita mau. Nggak kayak di Indomie ya yang dapat koyanya cuma sedikit, tapi di sini kita bisa banyak. Mantep, enak banget dimakan pakai nasi dan sambal. Enak. Udah istirahat di Hotel Live Emerald, paginya kita kuliner lagi di Sate Klopo Ondomohen di Jalan Wali Kota Mustajab. Jam bukanya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Sate daging sapi dibalut parutan kelapa sangrai dibakar dengan bara api yang harganya juga sangat terjangkau, rasanya luar biasa. Teman-teman yang ke Surabaya wajib banget nih ke sini karena ini jarang ada di mana-mana ya. Sate yang dibalut dengan kelapa sangrai. Ada sate daging, sate ayam, kalau saya favoritnya sih sate ayam, kalau yang mau pesen sate dagingnya boleh, empuk juga rasanya. Ini makannya dimakan pakai lontong ya, lontong atau lontar gitu ya namanya. Nah, dagingnya itu juicy, kelapanya juga wangi banget, terus sambal petisnya tuh bikin ketagihan teman-teman di sini. Pakai sambal petis gini ya, nih penampakannya, terus ada bawang yang dipotong-potong itu favorit saya banget. Pokoknya enak deh, recommended untuk sate klopo Ondomahen ini. Nah, di samping sate klopo Ondomahen, teman-teman juga kalau mau yang makan bubur, di sini ada bubur candil di samping tokonya, itu juga infonya recommended, tapi karena kita sudah makan sate, jadi kita nggak mencoba untuk mencoba buburnya yang ada di samping ini, yang ibu-ibu, berkerudung ungu ini. Nah, alternatif sarapan untuk teman-teman di Surabaya juga bisa nyobain rujak cingur Cak Nur. Dia ada di Jalan Kupang. Rujak dengan cingur, hidung sapi ya, yang lembut, yang katanya harganya sekitar 20.000. Dan ada juga nasi campur Haryono. Ada di Jalan Diponegoro. Nasi campur lauk tradisional, harganya sekitar 18 ribuan. Oke, setelah kuliner pagi, kita lanjut lagi kuliner lagi ke Surabaya. Ke Madura ini ya. Dari Surabaya menuju ke Madura itu sekitar 1 jam, kita akan makan di Bebek Sinjai Madura, teman-teman. Kenapa sih magnet banget tuh bebek Sinjai? Ya, karena Sinjainya itu bebek gorengnya itu super crispy, dagingnya empuk, kulitnya renyah, terus beraroma rempah dan sambal pencitnya itu pedas manis asam yang enak banget dan harganya juga murah, cuma sekitar 40 ribuan untuk satu porsi udah plus minum. Nah, tekstur bebeknya itu bener-bener nggak alot ya, kalau kalian teman-teman yang pernah makan bebek Sinjai bisa di komen juga, pasti rasanya enak dan nggak amis juga. Terus, cabangnya banyak, dia ada di Benowo, Dupak, dan Margorejo. Kemudian porsinya juga besar, nasinya banyak banget, kemudian harganya juga terjangkau. Nah, untuk teman-teman yang mau makan kuliner khas Surabaya, Jawa Timur, Madura gitu ya, kalau teman-teman yang ada di luar kota, teman-teman juga bisa manfaatin ada namanya makan jauh, dia bisa pesen kuliner-kuliner dari manapun gitu ya, dan akan dikirim lewat paksel sampai ke rumah kita. Yang penting ada paksel untuk sampai di tempat kita, teman-teman. Dan harganya juga nggak jauh beda ya untuk kita menikmati kuliner dari luar daerah. Ada banyak juga, kita juga bisa pesen dari Jogja, dari Surabaya, dari Semarang gitu ya, mana-mana. Kalau saya yang pernah nyobain tuh pesen bebek Sinjai dari Madura ini ke Jakarta. Jadi sekarang ini memfasilitasi ibu nyidam itu dengan mudah banget ya, dengan banyaknya kecanggihan teknologi yang bisa order makanan jauh ya, padahal kayak lumpia itu juga bisa kita pesan, gudeg gitu ya, itu juga bisa kita pesan. Ada banyak banget, teman-teman bisa cobain untuk order di kontak namanya makan jauh gitulah. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau, boleh komen di bawah, nanti kontaknya saya infokan di komen. Ini kita lagi ngelewatin jembatan Suramadu yang ikonik ya teman-teman, ada di bawahnya, cantik banget. Untuk foto-foto video itu keren. Di sini bebas biaya tol ya, nggak ada tolnya, dan di sini juga di dipisah antara motor sama mobil. Jadi jalanannya itu benar-benar lancar untuk ke Surabaya sampai ke Madura, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau menikmati bebek Sinjai di Surabaya, itu tadi juga ada di samping Sate Klopo Ondomohen, itu ada bebek Sinjai juga, teman-teman. Cuman karena saya pengen langsung menikmati di aslinya di Madura karena deket juga ya 1 jam.
Kita jadi langsung menuju ke sini teman-teman, dan di sini ini kita langsung ke tempat yang, ada masjid gedenya. Di sini kalau Jumatan di sini rame banget. Dan di sini kalau yang tempat-tempat lain itu kadang parkirannya ada di belakang gitu ya, dan di sini parkirannya di depan. Sinjai ya. Kita akan langsung memasuki restonya. Restonya gede banget, jadi jangan khawatir untuk nggak dapet tempat kecuali kalau pas musim liburan. Musim liburan di sini penuh padat banget, jadi pastikan teman-teman kalau mau mencoba di sini itu lebih baik di waktu-waktu yang bukan musim liburan ya. Karena musim liburan itu pasti padat banget, apalagi banyak orang yang ziarah misalnya di Madura itu pasti mampir ke Bebek Sinjai sini, dan itu bikin memang padat banget untuk restorannya. Padahal udah luas ya, ada yang di luar, ada yang di dalam juga. Nah, teman-teman tahu nggak Sinjai itu singkatan dari apa? Nah, Sinjai sendiri itu singkatan dari Bebek Sinarjaya ya. Nah, Bebek Sinjai ini didirikan pertama kali oleh Haji Muslihah, begitu infonya ya, oleh keluarga ini, dan kemudian menjamur ya banyak sekali di Madura dan membuka cabang-cabang di luar daerah juga. Banyakin belanja pengalaman pokoknya ya teman-teman, karena belanja barang kita tinggalkan. Apalagi seperti ini ya, kita pindahan untuk barang-barang kita yang ada di Jakarta nggak mungkin juga kita bawa semua. Jadi yang terbawa apa? Memori ya, memori kebahagiaan yang selalu kita bawa kemana mana. Justru dengan pindahan kayak gini yang kita bisa bawa itu cuman sedikit baju dan sedikit barang, itu ya udah, eee, kita itu bener-bener jadi, oh kita harus hidup minimalis nih untuk, kehidupan kita yang ada yang bener-bener cuman kita butuhkan. Sedangkan untuk belanja pengalaman itu nggak ada batasnya. Jadi banyak-banyakin belanja pengalaman, jalan-jalan, kulineran, ke mana-mana yang bisa kita manfaatkan bareng sama keluarga. Momen bareng sama anak-anak itu luar biasa, dan momen, mereka anak-anak juga tidak akan terulang. Jadi mau jalan-jalan sama keluarga, sama anak-anak, sama bayi, itu jangan pikirin bahwa mereka itu merepotkan, tapi pikirkan aja kita jalan-jalan untuk menciptakan memori untuk mereka. Mereka itu memang, short memory ya, banyak juga anak-anak kita ditanya, "Kita pernah ke sini," itu lupa. Hanya bisa di-recall dengan foto, video ya, tapi, momen saat mereka merasakan bahagia itu kadang nggak terlupakan sama mereka. Karena kebanyakan nih orang-orang itu pada males jalan-jalan ketika anak-anak masih pada bayi-bayi, males repot ya, atau menganggap bahwa anak-anak itu belum ngerti diajakin kemana mana. Tapi menurut kami justru ini adalah waktu yang tepat. Karena kalau udah gede mereka juga udah punya, rencana sendiri, jalan sendiri bareng sama temen-temennya, dan biasanya udah nggak terlalu effort, nggak terlalu mau untuk jalan-jalan sama kita. Jadi kita bener-bener manfaatkan ketika anak-anak masih dalam genggaman kita, ya udah kita yang ngajakin jalan-jalan ke mana-mana. Nggak harus mewah dan nggak harus perfect. Kita lakuin aja, jalan aja, bisanya, hotel yang murah-murah, ya udah kita jalan di hotel murah-murah. Nggak harus mewah untuk kita, eee, lakukan kan untuk traveling itu. Jadi benar-benar kita menikmati perjalanan sendiri untuk bareng sama anak-anak. Oke, lanjut lagi kita lihat perjalanannya, kita sudah sampai di, eee, pelabuhan Tanjung Perak. Nah, di sini kita untuk di loket kita hanya menyampaikan kalau kita akan naik kapal apa gitu ya, dan kita pesen tiketnya itu lewat online, kita langsung ke websitenya dlu.co.id ya, dharmalautaanutama.co.id. Nah, di situ kita, pesen, dan nanti ada juga yang perlu kita jelaskan juga ke teman-teman, ikutin dulu ya. Jadi di sini ada beberapa kapal juga, ada kapal feri, Kencana, Rucitra, dan nanti kita akan naik ke KM Dharma Rucitra 8. Itu infonya adalah kapal yang paling terbaru, yang paling mewah yang saat ini beroperasi. Di sana ada kamar VIP juga, karena terbatas, kamar VIP-nya cuma ada satu kalau nggak salah, tapi ada juga, kamar-kamar yang bagus lainnya lah ya. Untuk harganya sendiri untuk kendaraan itu harganya 1.860.000 untuk kosong, untuk isi 2.160.000. Kita nggak tahu sih untuk melihatnya isi atau kosong itu gimana ya. Nah ini, kita udah pesen tiketnya 1.860.000 itu untuk kendaraan kecil 3A ya, sampai dengan 2.000 cc. Kemudian, eee
karena di website itu infonya 6 jam sebelum pemberangkatan itu kita udah harus standby. Jadi kita jam 2 siang itu udah standby di pelabuhan sini. Tapi nyatanya di pelabuhannya masih kosong dan nggak ada loket yang kita untuk masuk atau apa gitulah ya. Itu bener-bener kita ya nunggu aja di sini. Tapi karena kita baru pertama kali daripada telat ya, daripada nanti gimana-gimana ya udah kita tungguin gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru ke kapal dan semuanya oke, lebih baik nggak usah terlalu ngikutin banget website 6 jam ya, kita nunggunya terlalu kelamaan ya. Jadi mendingan ya 1 jam atau 2 jam sebelumnya aja lah kita udah bisa standby di pelabuhannya ini. Nih Kak, ini kapalnya gede banget, Dharma Rucitra 8. Ini kapal paling mewah saat ini ya, dari DLU. Nah, untuk sampai di sini ternyata belum bisa langsung masuk juga, jadi kita nunggunya itu di luar, nunggu standby tuh truk-truk juga lagi mau antri ya, mau, nanti masuk ke kapal dan ternyata kenapa lama nggak boleh masuk juga, karena memang lagi buat syuting, lagi ada kunjungan pejabat kemungkinan, karena di situ ada mobil-mobil pejabat juga yang, ada di situ. Nah, di sini aku infoin aja teman-teman untuk, motor, sepeda ya, untuk sepeda motor di sini harganya itu 322.000 untuk motornya sendiri. Kemudian untuk truk itu sekitar 2.720.000. Jadi kalau teman-teman yang mau pindahan, bisa juga bawa truk sedang, kemudian bayar 2.720.000. Tapi kalau isi beda harga 3.520.000. Kemungkinan dicek sih ya sama petugasnya yang keliling itu. Nah, kemudian kalau di sini tadi kan kita pesen kendaraan ya, kendaraannya. Nah, kalau untuk jangan salah, jangan sampai salah kita cuma pesen kendaraan. Nah, di sini kesalahan kami itu ada di sini. Kita pesen kendaraannya aja karena di websitenya itu terteranya cuma kendaraan. Ternyata kalau kendaraan aja yang tertera, kita jangan pesen karena orangnya nggak bisa pesen, ujungnya kita nggak bisa naik. Nah, itulah kesalahan di websitenya, nggak ada penjelasan itu teman-teman. Jadi pastikan itu ada kendaraannya bisa kita pesen, kemudian orangnya juga bisa kita pesen, kemudian tempatnya juga bisa kita pesen, kamarnya gitu. Jadi ketiga-tiganya itu benar-benar harus kita pilih. Jangan cuma kendaraannya aja ya. Nah, di sini kita masih menunggu tuh 6 jam ya kan sampai malam kita tunggu di sini sambil nyantai-nyantai lah ya, sambil ngeliatin sekitar karena ini pertama kali jadi sangat wow gitu ya ngelihat kapal-kapal gede begini. Ini pertama kali kita penyeberangan yang menggunakan kapal gede. Nah, alternatif juga teman-teman yang nggak mau ngelewatin Tanjung Perak ini teman-teman juga bisa, standby dari Tanjung Mas misalnya itu juga bisa, kemudian dari Jangkar di Situbondo juga bisa. Teman-teman kalau mau ke Lombok bisa naik kapal dari, Pelabuhan Jangkar. Nah, ini kita lewat Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk saran ordernya sih dari jauh-jauh hari ya, karena memang untuk kapal ini ternyata banyak peminatnya dan sering habis. Sedangkan ini kita belinya nggak cepet-cepet. Nah, tadi udah ada petugas juga yang ngecek-ngecek tiket dan kita infokan juga bahwa kita itu baru ada tiket mobilnya aja dan kita bisa nggak order untuk orangnya atau kamarnya di, TKP. Nah, petugasnya itu agak kurang komunikatif gitulah ya. Mereka tuh kayak nggak tahu dan mereka suruh tunggu atau bahkan mereka bilang akan tanya ke, supervisornya dulu terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai jam 8 malam katanya suruh nunggu sampai nanti kapal masuk gitu lah ya, nanti akan diinfokan barangkali bisa beli tiketnya. Nah, setelah ini jam 6 sore nih, jam 6 sore orang-orang udah pada masuk, ternyata kita juga sambil manggil-manggil petugas tuh ya, untuk follow up bagaimana untuk tiket orangnya, karena yang di website itu terteranya hanya tiket mobil aja, tiket kendaraan aja, nggak ada tertera tiket, orangnya gitu, karena ternyata habis, akhirnya kita diarahkan untuk ke kantornya. Nah, setelah ke kantornya yang ada di luar pelabuhan ya, di sini ternyata tidak bisa beli, akhirnya ya harus satu-satunya cara hanya reschedule aja, benar-benar nggak bisa beli di tempat. Dan ini kami nggak sendirian karena banyak orang-orang lainnya yang kasusnya seperti kami ya, cuma beli kendaraan aja dan orangnya nggak ada dan nggak bisa ikut masuk ke kapal. Jadi kita reschedule 2 hari setelahnya dan akhirnya kita nyari hotel dadakan juga dong, langsung nyari hotel dan dapet, hotel
Carol Surabaya. Ini Hotel The Carol Surabaya, harganya cuma 200 ribuan juga yang kita pilih hanya untuk transit ya, dan kita pesen 2 kamar. Ini seperti ini kamarnya. Untuk hotelnya sendiri kamarnya itu luas banget. Ini recommended banget sih untuk teman-teman karena kayaknya ini baru juga, dan kamarnya juga ada banyak banget, kayak bener-bener baru ruangannya. Kamarnya luas banget, anak-anak juga mainnya luas. Nah, kita pesen 2 kamar dan fasilitas semuanya oke di sini, nyaman dan terlihat ya banyak banget yang reservasi juga. Untuk sampai paginya juga ada rame untuk hotel ini, The Carol Surabaya. Lokasinya Hotel The Carol Hotel Surabaya itu ada di Jalan Gundih nomor 8 di Ruko Dupak Grosir ya, CT 5 dan 6 Genteng Surabaya. Jadi kalau teman-teman yang mau transit aja aku rekomendasiin Hotel The Carol Surabaya ini. Oke, udah pagi langsung kita menuju ke kuliner berikutnya yaitu soto ayam Cakto. Ini rekomendasi langsung dari orang Surabaya yang bilang ini lebih enak dari soto-soto dimanapun, yaitu soto ayam Cakto. Oke juga sih, kita lihat lokasinya itu ada di dalam gang, tapi di sepanjang pinggiran jalan itu rame banget yang parkir. Kita lihat seperti apa sih sotonya. Nah, wow banget ketika kita itu mulai masuk ke dalam eh, restorannya. Dia itu ada di dalam gang dan di sepanjang jalanan juga ada pedagang-pedagang kecil-kecil gitu ya, gerobak-gerobak, dan kita lihat di dalamnya rame banget, guys. Hampir penuh ya, dan itu silih berganti aja gitu ya. Ada yang datang dan pergi. Itu rame banget, full banget, teman-teman bisa dilihat ya. Dan ini penampakan dari soto Cakto Surabaya di Undaan Wetan, teman-teman. Di sini juga pegawainya tuh satset ya. Pokoknya anti lelet-lelet, langsung ditanyain mau pesen apa, ada beberapa macam variannya, jadi langsung dianterin ke meja. Ini penampakan dari sotonya. Untuk sotonya sih ya, untuk review jujur dari kami lebih enak ini daripada soto yang kemarin kita cobain ya. Untuk teman-teman yang ke Surabaya dan pengen nyobain soto khas Surabayanya, wajib banget untuk ke soto ayam Cakto ini karena lokasinya walaupun di dalam gang tapi rasanya recommended juara banget. Waktunya masih panjang dan kita mau ngomong anak kemana lagi ya? Akhirnya kita memutuskan untuk ke Tunjungan Plaza ini, mall terbesar di Surabaya, teman-teman. Kita nyobain makan-makan, anak-anak makan-makan di sini. Kita nyobain mallnya, dan mallnya itu memang luas banget, teman-teman, dan lengkap banget. Ada banyak varian mau jajanan, kulineran, jajanan yang murah, yang mahal, yang branded, semuanya ada di sini. Ini lengkap banget ya, teman-teman. Kalau mau ke Surabaya cobain deh untuk wisata belanja di Mall Tunjungan Plaza ini. Kita baru pertama kali ke sini aja udah wow, kok lengkap banget ya gitu. Bahkan ada sushi nih, kita makan sushi teman-teman, yang anak-anak suka banget karena sistemnya itu berbeda daripada kita makan di tempat sushi biasa. Di sini sistemnya kayak diantar eee, sama kereta gitu. Nah, lewat situ nanti makanannya datang diantar. Nah, kita tinggal ambil dari situ gitu. Tuh, seru kan? Nah, di sini anak-anak seneng banget untuk mencoba sesuatu hal yang baru kayak gini. Tapi kekurangannya karena tadi datangnya satu-satu, jadi kita kayak nggak bisa makan bareng-bareng banget gitu loh. Satu udah dimakan ya habis, nanti kita nunggu lagi yang datang lagi menunya gitu. Jadi nggak yang sampai semuanya bareng-bareng untuk sampai di menu makanan kita. Habis dari mall lanjut kita cari hotel lagi dan kita transit nginep di Garden Palace Hotel Surabaya. Kami memutuskan untuk memilih hotel ini karena lokasinya yang di tengah-tengah kota memungkinkan kita untuk jalan-jalan di sekitar ketika kita udah di hotel ya. Jadi sekitarnya bisa kita jalan-jalan di Tunjungan Plaza dan lain sebagainya. Terus setelah melihat kamarnya juga yang luas banget, itu juga memungkinkan kita untuk memilih hanya satu kamar saja. Setelah beberapa waktu yang lalu, setelah kita beberapa hari itu kita memilih 2 kamar, kali ini kita hanya memilih satu kamar aja, dan di sini harganya itu 400 ribu dengan kamar yang seluas ini. Waktu kami masuk ke area sekitar hotel itu agak kaget juga karena hotelnya itu masih dijual di Traveloka, tapi di depan hotelnya itu banyak banget banner-banner eee, nunggak pajak gitu ya, ada banyak juga, tapi masih ada satpam yang berjaga di situ. Nah, untuk minusnya sendiri sih waktu itu ya, kita parkir tapi per sekali masuk, keluar masuk itu bayarnya 10 ribu per sekali masuk. Jadi kalau kita keluar masuk 3 kali ya lumayan ya, jadi 30 ribu ya.
Dan infonya lagi sekarang hotel tersebut sudah tutup. Padahal sayang banget ya lokasinya di tengah kota yang strategis banget. Hanya karena kemungkinan sedang ada konflik dengan ex karyawan begitu ya. Semoga segera bisa terselesaikan permasalahannya ya. Karena lokasinya sayang banget kalau nggak dimanfaatkan untuk hotel. Nah, kalau di sini kita juga bisa memanfaatkan jalan-jalan sore ya, karena ada di seputaran kota, jadi kita bisa keliling-keliling kota nih teman-teman untuk mengelilingi atau mencari-cari kuliner yang ada di Surabaya. Nanti lanjut lagi kita kuliner nih, mau cari kulineran khas Surabaya lagi, atau mau main-main di taman-taman juga banyak banget di Surabaya, taman-taman bermainnya. Itu ada beberapa taman-taman yang bersih, yang banyak fasilitasnya kita lihat di jalanan ya. Karena kita di sini kita mau transit aja, jadi kita nggak terpikirkan untuk wisata-wisata kotanya, wisata alamnya gitu ya, bukan untuk wisata-wisata gitu. Jadi kita wisata kuliner aja sama nyari-nyari jajanan yang, sekiranya mudah-mudah untuk dijangkau. Udah keliling, udah nyari-nyari taman dan sebagainya, kita keliling-keliling kota, kita sorenya, kuliner di Tahu Tek-Tek Pak Haji Ali. Ini kuliner legendaris juga nih di Surabaya, teman-teman wajib banget nyobain tahu tek Surabaya ini. Kita nyobain 2 porsi ya, yang satu porsi biasa, yang satu porsi jumbo gitu ya, ekstra telur gitu ya. Ini petisnya coba lihat, kelihatan enak banget gitu ya teman-teman. Nih daftar menunya ada tahu tek-tek yang biasa 19.000 dan ada juga yang premium, ada juga yang jumbo yang ada juga yang plus telur. Ini legendaris banget, cuman kekurangannya di sini memang tempat parkirnya karena dia lokasinya kan ada di pinggir jalan ya dan coba gerobakan gitulah ya, kuliner kuno gitu. Dia nggak masuk-masuk, gang tapi lokasinya di pinggir jalan, jadi agak susah parkirnya lumayan cuman di pinggiran jalan raya aja. Lanjut keesokan harinya, kita lanjut kuliner lagi, sarapan di Rawon Tengseng Pak Pangat. Ini ada di Wonokromo, teman-teman. Agak jauhan sih dari yang tadi kita nginepnya ya. Tapi ini tujuan utama banget kalau ke Surabaya wajib banget mampir beli rawon Pak Pangat ini karena recommended, rasanya enak apalagi campur sama kerengsengan kerengsengan ayamnya itu. Luar biasa, nikmat banget dan harganya juga cukup terjangkau. Dan ini menu-menu kita nih di sini juga bukan cuma ada rawon aja tapi bisa pesen nasi plus apanya doang gitu, nasi plus dagingnya aja gitu juga bisa. Habis kulineran rawon Pak Pangat Surabaya, kita lanjut nyari hotel lagi. Untuk transit kita lagi dan ini kita transit di seberang mall, namanya Begizar Hotel. Untuk harganya sih agak lebih daripada yang sebelum-sebelumnya ya. Ini harganya 400.000 per kamar untuk yang paling murahnya ya. Dan kita pesen 2 kamar jadi total 800.000. Nah, untuk kamarnya sendiri itu lebih kecil juga daripada yang sebelumnya, tapi kalau nyaman sih masih nyaman ya karena ini memang lokasinya strategis banget ada di seberangnya mall, ada depan depan mall ya. Untuk lokasinya oke, tapi untuk ukuran kamar dan ada tempat parkirnya juga kurang memadai, aku sih agak kurang merekomendasikan ya. Tapi kalau kalian hanya pilih untuk, lokasi aja, ini lokasinya cukup strategis, ada di seberang Hotel Tunjungan Plaza. Nah, ini kita memanfaatkan juga karena lokasinya yang strategis, kita bisa jalan kaki, jalan-jalan malam, di sini ada banyak-banyak tempat yang bisa kita kunjungi. Dia itu dekat sama McD, sama Burger King gitu ya. Kalau anak-anak pengen jajan yang junk food, kita bisa memanfaatkan jalan-jalan itu. Nah, kalau kita mau kuliner nyari nih, kita lagi nyari kuliner nasi goreng Pak Kumis, nasi goreng merah khas Surabaya. Ini kita jalan kaki dan kita menyusuri jalanan Surabaya ini sampai dapet nasi goreng merah. Kita lihat seperti apa nasi goreng merah itu, seperti ini. Seperti ini penampakannya, ini tuh ada nasi goreng yang campur mie, tapi ada juga nasi goreng doang gitu ya, yang nggak campur mie. Jadi kayak gini penampakannya. Nasi gorengnya itu kayak berminyak banget ya. Untuk rasanya sih enak dan tokonya itu rame, restonya ini rame banget seperti ini penampakannya. Dan mereka juga satset itu cacek gitu cepet banget ya tuh bisa dilihat mereka benar-benar melayaninya tuh cepet banget teman-teman dan ini buka sampai malam ya. Untuk rasa sih recommended, tapi kalau orang diet mendingan jangan karena minyaknya over banget. Dan di sini pesennya di sini kalau minumnya pesennya terpisah. Mereka hanya ngejual makanannya aja dan minumnya ada di terpisah ya. Ini seperti ini teman-teman bisa dilihat.
Untuk telurnya terpisah diceplok seperti itu ya. Ada sayurannya, ada mie-nya. Mie-nya beda ya, mie bulat seperti ini teman-teman. Ini yang tanpa nasi. Untuk harganya juga murah banget, cuman kami lupa itu harganya berapa gitu ya. Mungkin sekitar 10 ribuan atau sampai 15 ribuan aja. Jadi murah banget. Teman-teman, di kawasan Tunjungan Plaza ini memang dikenal sebagai surganya kuliner dengan hidangan ikonik yang sudah ada puluhan tahun. Selain nasi goreng merah, ada juga lontong balap Pak Gendut yang buka 24 jam. Ia terkenal dengan lontong balap yang disajikan dengan toge, lento atau gorengan kacang hijau ya, dan buah kaldu rempah. Teman-teman juga wajib nyobain lontong balap Pak Gendut yang ada di sekitar sini. Dia lokasinya 5 menit jalan kaki dari Tunjungan Plaza Surabaya. Dan untuk lontong balap Pak Gendut dia buka 24 jam. Kemudian kuliner lainnya itu ada rujak cingur Bu Asih. Rujak khas Surabaya dengan cingur, hidung sapi, dan buah-buahan segar dan sambal petis yang gurih manis. Kemudian ada soto ayam Lamongan Cak Har. Soto ayam Lamongan dengan kuah kuning gurih, taburan koyak, dan suiran ayam. Kemudian yang kemarin kita cobain ada sate kelopo Ondomohen juga. Terus ada es dawet telasi, ada keputran seafood, ada martabak Bangka 65 ya. Ada banyak kuliner di area Surabaya ini. Teman-teman wajib cobain satu persatu ya. Seperti tahu tek, itu wajib banget deh nyobain di Surabaya karena tahu tek di tempat lainnya nggak sama dengan tahu tek yang asli Surabaya sini. Rasanya beda, petisnya rasanya juga beda. Nah, paginya setelah kita check out dari Bekizar Hotel Surabaya, kali ini kita langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak lagi. Setelah tertunda 2 hari ya, kita hari Jumat kemarin yang kita tercancel, terus reschedule. Sabtu Minggu kita jalan-jalan di Surabaya dan hari Seninnya kita menuju ke pelabuhan lagi. Dan ini dia proses di pelabuhannya teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami ya, karena ini semoga bisa menjadi sharing kalian ketika kalian akan melakukan perjalanan kapal Jawa Lombok. Mau naik kapal Dharma Maru Citra 7, Pak. Monggo ya. Nggih. Nah, they are filling in. Pak ya, makan Pak. Pripun, Pak? Sak napa? Sambil makan Pak. Oh, ini monggo, Pak. Sak kecone, Pak. Bisa kecone mawon. Monggo. Nanti juga cuma satu mobil, Pak. Apa Pak? F1 FAR. Mau diambil Pak barcode-nya Pak. Sip. Oh. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Setelah dapat barcode-nya, kita langsung menuju ke kapal Dharma Rucitra 7 ya. Kali ini kita naik Dharma Rucitra 7. Kalau yang kemarin kita Dharma Rucitra 8. Dharma Rucitra 8 adalah yang paling mewah, sedangkan kalau yang Dharma Rucitra 7 ini dia kapal standar biasa aja ya. Jangan lupa kita udah kemarin beli kamarnya dan orang-orangnya sesuai dengan yang akan naik, karena nanti dilihat oleh petugas yang ada di situ untuk mengecek keberadaan kita-kita. Ya, penanggalnya. Nah, yang makain gelangnya itu petugasnya ya. Jadi yang mereka ngecekin satu persatu orang-orangnya. Setelah dapat gelang seperti ini baru kita boleh masuk. Kalau kemarin sebelumnya kita nggak dapat gelang seperti ini karena memang belum pesen untuk orangnya ya. Jadi wajib banget pesen untuk orangnya, untuk kamarnya, dan untuk mobil atau kendaraannya ya, untuk bisa masuk ke dalam kapal. Dan ini yang bisa terkecoh ketika di website itu habis untuk orangnya ya, karena orangnya tentunya paling cepat untuk habisnya, karena orang bisa tanpa membawa kendaraan juga bisa ikut naik ke kapal kan. Jadi pastikan kalian dapat ketiga-tiganya ya, kamar,
orang, dan kendaraan. Kalau kita sudah memiliki ketiganya itu, tiketnya sudah di tangan dan kita juga sudah pakai gelang orange-nya itu, insya Allah masuk ke kapal udah lancar jaya dan kita tinggal menikmati prosesnya untuk naik ke kapal. Ke bawah ya. Ya kan nggak muat kalau di bawah. Itu kan Oh, ada atas. tinggi. Langsung mapan. Gimana ngaturnya nih? Iya, berarti pantatnya duluan. Kok kontennya duluan? Karena biar nanti keluarnya gampang. Dan ini suasana di dalam parkiran kapal ya teman-teman. Tempat parkiran kapal sendiri ada beberapa deck ya. Dan yang paling atas adalah yang tinggi-tinggi kayak truk gitu ya. Karena kalau yang ke bawah nggak muat. Dan ini suasana ketika kita sudah naik di kapalnya teman-teman. Itu ya ini sih kayak tadi. Ini beberapa area-area yang ada di kapalnya ya teman-teman. Ada tempat duduk ekonomi, ada kafetaria, ada musola lengkap. Dan ini kamar kita. Kamar kita susun seperti ini teman-teman. Jadi kalau rekomendasi kita sih nyarinya yang pojok depannya seperti ini. Jadi nggak adep-adepannya dengan kamar yang lainnya. Ini kita akan berlayar selama 24 jam dari Tanjung Perak menuju ke Lembar di Lombok. Dan ini suasana di kantinnya ya teman-teman. Di sini kita bisa makan mie, bisa makan jajanan juga dan harga-harganya juga masih standar untuk jajanan-jajanan mie ini ya. Cuman untuk rasa yang makanan-makanan lauk pauknya sih menurut kami biasa aja dan harganya memang agak lumayan ya, namanya juga di kapal. Di sini ada tempat ngecas juga seperti ini. Jadi kalau mau ngecas teman-teman mesti ke kantin karena di kamarnya itu nggak ada tempat ngecasnya. Di sini dapat makan itu 3 kali ya. Jadi 3 kali itu full kita dapat makan. Untuk makanannya sendiri rasanya ya khas kapal. Kalau menurut saya rasanya ya hambar ya teman-teman. Udah mulai mau dibagi. Apa kau? Sudah pagi, alhamdulillah, dan ini suasana
ketika pagi ya. Nah, seperti ini teman-teman, kita sepanjang malam, sepanjang hari itu terombang-ambing di lautan. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa tertidur lelap walaupun orang tuanya agak kurang bisa tidur ya. Selamat ya bagi teman-teman yang gak mabok di tengah jalan ketika puluhan jam naik kapal. Kalau saya terasa terombang-ambing dan itu sampai di daratan masih terasa banget seperti lagi masih di lautan ya. Untuk next time kayaknya saya pengennya lewat jalur darat yang lebih lama, kemudian naik kapalnya nanti jadinya nggak terlalu lama. Mungkin kita akan naik lewat lewat yang di Jangkar atau lewat Bali juga ya, yang lebih lama daratnya daripada lautnya yang 24 jam. Itu dia teman-teman. Waktunya makan lagi dan makan lagi ya. Di sini pokoknya ketemunya makan lagi, makan lagi. Kalau makan udah plus buah, udah plus minum juga. Tapi ya rasanya memang apa adanya di kapal. Dan ini sudah waktunya kita keluar kapal, nih antri banget karena kita tadi di paling belakang, yang otomatis kita antrinya agak jauhan ya, nggak masalah. Alhamdulillah setelah 24 jam tank kita sampai di Lembar nih teman-teman. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk di Lombok. Welcome to Lombok. Perjalanan kita di sini masih panjang, kita masih harus mencari tempat transit terlebih dahulu, baru kemudian kita mencari kontrakan untuk kita tinggal di Lombok ya. Dan baru 7. Thanks. Makasih. Pantai Cemara, Mataram. Pantai Cemara. Ambil arah barat menuju Mataram, Gerung. Setelah 600 meter, belok sedikit ke kiri menuju Mataram, Gerung. Terus di Mataram, Gerung sejauh 3 km. Melewati jalanan Mataram ini langsung jatuh cinta dong kami dengan Mataram ini, karena benar-benar anti macet ya. Dari tadi lewat nggak ada tuh rame-rame atau macet seperti di Jakarta. Apalagi jalanannya juga luas banget, jalanannya seperti jalanan baru yang luas. Dan di Mataram ini nggak ada tol teman-teman, semuanya jalanan biasa non-tol ya, tapi jalanannya luas. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di jembatan ikoniknya Mataram nih teman-teman. Alhamdulillah ya, dengan selamat sekeluarga kami sudah sampai dan tinggal di Mataram Lombok ini. Dan kita nanti juga akan explore lebih jauh lagi apa-apa saja tentang Mataram Lombok ini teman-teman ya. Ya, bagi kalian yang lagi melakukan pindahan dari Jakarta atau Jawa dan menuju ke Lombok, semoga lancar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak proses pindahan kami dari Jakarta menuju ke Lombok. Kalian juga bisa simak di video ke-1 atau video kedua ini, karena kita bagi menjadi 2 bagian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan kalau teman-teman yang mau sharing juga boleh juga komen di bawah ya. Dan share ke teman-teman kalian agar kebermanfaatannya bisa meluas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.